sifatnya adalah si sales pokoknya lu butuh nggak butuh, lu harus butuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang psikologi dari sisi pembeli. Wah, apalagi nih ya, kayaknya baru nih teman-teman. Yuk, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Sehat ya Coach? Sehat lah. Kita selama hampir berapa? 8 hari ya? Iya. 8 hari di Bali. Iya. Dan ini adalah hotel kedua ya? Iya. Hotel kedua di Double Six. Iya. Kita menginap. Dan besok rencananya kita akan balik ke Jakarta. Itu udah 8 hari bersenang-senang, tapi sambil di Bali tetap aja kerja juga ya. Iya. Buat sahabat sales ya. Iya, tentu. Oke, seger sekali hari ini ya, Coach Arif ya. Sama kayak Bu Ana juga seger, habis mandi. Coach Arif, Yep. kita mau bahas nih, kayak katanya ada ya psikologi dari sisi pembeli, dari sisi customer. Apakah ada gitu ya, Coach ya? Nah, ini menarik nih. Jadi kebanyakan dalam dunia penjualan itu yang dikenal adalah sudut dari si psikologi selling. Jadi adalah psikologi bagaimana caranya untuk mempengaruhi orang supaya orang nurut. Itu makanya disebut, biasanya begitu ya. Ya, jadi disebut psikologi pembeli gitu, psychology selling. Psychology selling artinya psikologi dari sudut penjual, bukan sudut pembeli, sudut penjual. Sedangkan yang mau jualan bagus sebenarnya lebih bagus bukan berkaitan dengan sudut dari si sales, tapi harus melihat dari sudut si pembelinya. Nah, ini yang menarik nih, Coach. Selama ini kan dari salesnya aja nih, betul, gitu kan. Betul. Yang penting buat produk gua laku, yang penting egois banyak banget jalannya. Ya. Egois banget sifatnya adalah si sales pokoknya lu butuh nggak butuh, lu harus butuh gitu kesannya kan. Kali ini kita harus melihat dari sisi pembeli dari sudut pembeli. Nah, jadi apa yang mau kita bahas? Kita ambil contoh yang sederhana, Bu Ana. Misalkan Bu Ana kita balik back flash ketika Bu Ana di hotel pertama kan kita menginap di Hotel Bali Beach Glamping, Karik Hotel kedua itu di Tabanan ya, dekat Tanah Lot. Nah, jadi teman-teman nanti kalau lihat YouTube itu pasti kelihatan suasananya berbeda. Kalau sekarang ini hotel gitu ya, walaupun sebelah kanan kita adalah laut gitu ya. Cuman kami nggak bisa ngasih lihat lautnya karena nanti pasti backlight karena mataharinya kenceng banget gitu. Nah, yang kedua kan adalah kita nginap di Double Six. Nah, saya nggak mau bahas yang itu dulu, tapi saya mau bahas Bu Ana. Gimana ceritanya awalnya sampai Bu Ana mau memilih Bali Beach sebenarnya? Yang pertama dulu deh, apa sih yang dasar pemikiran bahwa kayaknya kita harus ke Bali deh? Dan kayaknya Balinya kali ini beda dengan cara kita menginap di Bali Beach gitu, Bali Beach Glamping. Beach Glamping itu artinya pakai tenda ini teman-teman, jadi agak rada-rada berbeda nih. Ya, gimana Bu Ana? Ya tentunya awalnya kan rembukan bersama dulu ya. Sebelum rembukan apa yang terjadi? Sebelum rembukan. Ya, saya searching sih, cari-cari. Nah, searching kan? Baru, ya. Saya mau ngajak lagi, flashback lagi. Sebelum searching, apa Bu Ana? Apa itu? Ya, kita rencanain dulu nih. Nah, pertanyaan mana ke rencana ya? Jadi balik lagi sebelum rencana. Nah, ini kita sengaja nih agak untuk mikir karena ini sebenarnya proses manusia banget nih sudut pembeli nih ya. Sebelum merencanakan. Ada kebutuhannya ya. Nah, tahu dari mana kebutuhan? Ya karena kita selama pandemi juga sudah cukup lama nggak kemana-mana gitu kan. Terus semenjak awalnya PPKM kan sempat diturunkan gitu kan, betul. Ya. Terus jadi kita berpikir mungkin boleh nih bawa anak-anak juga jalan, anak-anak juga udah biar ada refreshing lah, ada suasana baru gitu kan. Selama ini di rumah aja nggak kemana-mana gitu kan. Terus ya jadilah saya mulai searching nah, cari-cari. Kita jangan ngomong searching dulu nih Bu Ana. Berarti kesimpulannya adalah ada masa kondisi di mana kita ngalamin kebosanan dan kita mulai ada kebutuhan. Iya. Betul nggak? Iya. Itu kalau dari sudut pembeli artinya bahwa ada yang disebut namanya sadar atas kebutuhan. Sadar dulu ya. Sadar atas kebutuhan. Nah, jadi kalau para sales suka datang langsung nawarin barang, dibeli nggak? Bisa dibeli, bisa enggak, tergantung harga mahal apa enggak. Karena selama kita pergi di Bali, lumayan, ini kan cukup lumayan harganya mahal ya, sangat mahal.
Tapi buat kita itu menjadi make sense. Ya walaupun kayak katanya tenda, tapi itu mahal juga ya, bukan nggak mahal karena kita sewa 2 kamar kan. Nah, pertanyaan menarik nih. Jadi pertanyaannya kalau sales langsung sekonyong-konyong langsung nawarin, maka customer tidak akan membeli. Yang dimana tahap yang di sales itu biasanya tahapnya disebut namanya presentasi, Bu. Mereka mempresentasikan solusi yang dimana kan nggak matching, Bu. Dia presentasi, sedangkan kita aja belum sadar bahwa kita butuh, betul nggak? Iya. Masuk akal? Jadi kata kunci pertama adalah apa? Bagaimana membuat si sales itu harus membuat si customer itu merasa butuh, Bu. Iya. Menarik nggak? Iya, menarik. Saya ambil contoh lagi. Ini kebetulan karena saya join jadi content creator di Hello, ya Hello juga ada di TikTok, ada di Instagram ada. Mereka ngomong, kok kayaknya ngalamin sulit banget ya jualan ya. Kok kayaknya jualan itu kenapa orang nggak mau beli? Ya wajar, kenapa nggak mau beli? Karena mereka nggak merasa butuh. Kalau nggak merasa butuh, ujung-ujungnya apa, Bu? Ya, harga lagi. Harga. Betul nggak? Ya selama ini bukan berarti di tempat kita nggak ada yang mereka ujung-ujungnya minta murah, betul ya Bu? Itu biasanya minta murah biasanya apa Bu? Pengalaman Ibu Ana? Ya mungkin dia sebenarnya sudah ada barang itu ya, sudah pernah coba mungkin, udah pernah punya. Betul. Terus ya pengen tahu aja mungkin merek lain. Betul, gitu kan. betul Bu. Mereka mau mencoba merek lain. Atau kalau kita dalam bidang pelatihan, berarti mereka apa? Mereka cuman hanya pelatihan yang refreshing, yang tidak butuh untuk menyelesaikan problem. Makanya kenapa kalau kita untuk menggarap yang di situ, udah pasti kemungkinan harga permainannya. Jadi masuk akal nggak? Iya. Nah, jadi kalau kita mau jualan harusnya gimana? Kita harus meng-create ada kebutuhan. Iya. Betul nggak? Jadi kalau mama itu jualan madu berarti apa? Berarti menciptakan kebutuhan akan madu. Ya, berarti meskipun banyak merek madu ya. Berarti kita harus menemukan yang disebut namanya menemukan kebutuhannya, Bu. Yang disebut namanya uncover needs atau menemukan kebutuhan yang tidak terbuka. Makanya yang disebut uncover needs, Bu. Mereka nggak sadar mereka butuh. Mereka nggak sadar. Dari mana si sales ini, si penjual tahu kalau dia harus mendapatkan apa yang dibutuhkan customer? Tidak tahu. Makanya kenapa kita balik lagi di awal. Jadi yang pertama adalah kita harus sadari dulu psikologi si pembelinya adalah mereka nggak mungkin akan beli barang kalau mereka tidak merasa butuh. Mana Bu konsepnya? Dapat ya? Walaupun orang ngomong gini, ya gampang banget kalau jualan mereka butuh. Ya gua anak kecil juga tahu kali, tapi kita jangan presentasi. Tapi kita gali dulu apa kebutuhannya. Jadi tentang teknik menggali kebutuhan kita nggak bahas di sini Bu ya. Kita bahas di video-video sebelumnya udah banyak banget nih. Tapi garis besar yang mau saya kasih gambaran bahwa jangan pernah presentasi kepada orang yang merasa mereka belum tentu butuh. Tugas kita adalah membuat mereka butuh. Cara kenapa? Karena tahap pembeli pertama adalah mereka merasa butuh dulu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Masuk akal? Iya. Nah, kita lanjutin lagi cerita Bu Ana ya. Nah, Bu Ana tadi mengatakan bahwa habis setelah tahu bahwa kita perlu liburan, tahap berikutnya apa Bu yang Ibu temukan? Mulai mencari tempat. Berarti udah oke ya? Jadi mencari tempat apa diskusi dulu sebenarnya waktu itu pengen pergi Bali? Cari tempat dulu baru nanti didiskusi. Oh, lucu ya. Jadi mencari tempat dan diskusi kepada keluarga. Ini real ya teman-teman ya. Ini bukan ciptaan, ini bukan sudah skenario karena maksud saya mau teman-teman dapat sesuatu. Jadi dari real lapangan yang kita hadapin gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi Ibu melakukan riset dan kemudian Ibu langsung diskusi. Pertanyaan menarik. Di dalam berarti kesimpulannya adalah customer pada dasarnya begitu mereka sadar atas kebutuhan, mereka akan melakukan apa? Mulai mencari. Betul? Boleh mencari-cari, membanding-bandingkan. Ibu berapa hotel Ibu bandingkan? Lumayan ya. Ada 5, 10? Ya 5 ada. 5 ya. Berarti Ibu meng-compare dengan 5 hotel. Betul ya Bu ya? Iya. Pertanyaan menarik. Berarti pada dasarnya ketika orang butuh, maka dia akan melakukan compare. Betul nggak Bu? Nah, sekarang saya mau nanya. Aku haus nih. Oke ya. Aku haus. Compare-nya sama siapa Bu?
Aqua. Jangan Air air mineral. mineral. Apakah sebenarnya minumannya cuma air mineral saja? Itu saking sudah Melekat ya, Bren, tolong ya. melekat Aqua kalau ya. Aqua nggak sponsor banget kan. Walaupun Wah, kita saking minumnya sebenarnya Bren. kita minumnya kebanyakan Mineral. apa? Le Mineral Pristine itu minuman kita ya sebenarnya Iya. selama ini. Bahkan di hotel ini kita pun selama ini Le jalan Mineral. Le Mineral ya, walaupun kita nggak di endorse nih. Ya. Tapi saya kenal loh. Ya, saya juga Tadi kenal sih mineral. sama Le Mineral sama. Nah, jadi balik lagi ya Bu ya. Kita lanjut lagi pertama. Jadi tahap yang pertama adalah bawah sadar atas kebutuhan. Kemudian kebutuhannya artinya gini, misalnya contoh, kita di jalan capek. Aduh haus nih. Kan ada pilihan tuh banyak tuh. Itu baru air, Bu. Ini yang kita bicara baru air. Air kan banyak merek. Belum lagi ada minuman-minuman berenergi, ada minuman macam-macam. Pertanyaannya adalah kenapa kan sama nih kayak minuman nih. Orang memilih minuman air mineral, kenapa kita pilih Pristine, kenapa kita pilih Le Mineral? Pasti ada ceritanya dong. Kenapa, Bu? Sudah biasa minum itu ya. Nah, ini menarik nih. Sudah biasa. Tapi kalau saya mau kupas balik lagi, sebenarnya yang membuat biasa itu apa sih? Sebenarnya apa bedanya sih sama Aqua yang Ibu minum? Apa bedanya? Kalau saya sih pengen nyoba. Biasanya sudah sering dulu Aqua, Le Mineral kayaknya menarik juga. Terus pas sudah diminum kok kayaknya enak, lebih ringan juga rasanya. Nah, lebih ringan. Iya. Nah, lebih ringan itu terjadi karena pH-nya, Bu. Oh, pH-nya tinggi, maka asinnya lebih ringan. Saya nggak tahu, mudah-mudahan saya benar. Kalau salah, tolong dikoreksi nanti di komentar ya. Nah, cuman dari gambaran itu, maksudnya Ibu menyadari kalau minum Aqua kelihatannya tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah air pH tinggi. Berarti pertanyaan menarik, Bu. Kalau misal saya jual kelapa dalam kemasan, gimana cara jualan ke Ibu? Ibu haus nih. Kenapa harus minum kelapa? Kan Ibu mulai compare nih. Iya. Tahap berikutnya ke psikologi customer adalah dia meng-compare kan? Iya. Ya gimana? Kenapa saya harus beli minuman air mineral? Kenapa nggak saya beli air kelapa? Kenapa nggak saya beli apalagi minuman soda? Iya. Kalau air mineral soalnya lebih ringan ya. Air mineral lebih Mungkin ringan. kalau kelapa itu apa ya? Karena bukan air murni gitu ya. Jadi dia mungkin ada rasa-rasa kelapanya gitu kan. Oke. Kalau kayak soda mungkin kalau diminum kebanyakan malah bikin sendawa gitu kan. Oke, jadi pertanyaan kita klasifikasinya ya Bu ya. Iya. Berarti kesimpulannya mulai saya jadi kalau kita bicara air, berarti kan comparannya banyak tuh. Riset dan compare. Jadi pertanyaannya adalah ketika minum air mineral, kapan Ibu minum air mineral? Kapan Ibu minum apa tadi? Kelapa, dan kapan Ibu minum soda? Kelapa itu enak sih. Cuman kalau misalnya lagi nggak keadaan yang haus banget gitu ya, butuh air minum. Kalau misalnya sekedar pengen minum aja gitu kan, tapi bukan dalam kondisi yang sangat haus, ya kelapa oke. Apalagi kalau lagi dingin gitu, segar gitu kalau kan. nggak ada pilihan. Iya. Kalau nggak ada pilihan air putih. Iya. Kalau nggak juga pilihan. Kemarin kenapa di Jimbaran Ibu minum kelapa? Karena makanannya itu, seafood itu, kalau dia minumnya dengan kelapa, kayaknya pas, cocok. Nah, dapat ya? Jadi kebutuhannya adalah kelapa itu cocok dengan jenis makanannya. Iya. Tapi Ibu tahu nggak, sebenarnya kelapa itu bisa membantu dehidrasi dengan jauh lebih baik dibandingkan air putih. Kalau saya nggak salah, kalau salah tolong dikoreksi. Oh, nah itu yang belum tahu nih. Nah, menarik nggak? Iya, customer belum tahu. Customer belum tahu kan? Pertanyaannya, kenapa customer belum tahu? Karena dia nggak pernah menemukan kesadar kebutuhannya. Minum air mineral sama minum air kelapa, dahaganya akan lebih cepat hilang. Cuman memang masalahnya kelapa kadang-kadang dicampur gula, itu menjadi problem. Iya. Itu yang membuat jadi seret kan? Iya. Membuat jadi seret kan? Jadi pertanyaan, kalau Ibu Ana ada dua pilihan nih, ya. Air mineral 15.000, minuman botol berapa sih biasanya mineral paling sekisaran 45.000. 45.000 satu botol. Terus ada kelapa 15.000 satu gelas. Ibu pilih mana? Jujur-jujuran aja. Kalau dengan kondisi yang sebelum saya kasih informasi. Kelapa ya. Ibu pilih mana? Kelapa. Kenapa? Ya katanya informasinya sebelum saya kasih informasi. Oh, pasti Ibu pilih mineral dong? Mineral pastinya. Karena harganya lebih murah. Iya. Setuju? Iya. Tapi dengan informasi baru, Ibu malah milih kelapa. Betul? Iya. Ini benar ya? Ngomong ke depan benar ya?
Ini benar ya? Iya. Semoga benar ya. Kalau kelapa memang pH-nya Nah, bisa bukan pH, bisa menghilangkan menghilangkan dahaga jauh lebih tinggi, ya. dehidrasi. Nah, berarti pertanyaan menarik, Bu. Berarti harga murah dan harga mahal itu menjadi tidak ada penting lagi kalau memang orang tersebut mengalami kondisi dehidrasi yang sangat tinggi. Masuk akal nggak? Ya, saya punya favorit minuman kelapa yang sudah dalam kemasan tuh. Nah, pertanyaan menarik. Iya, pertanyaan menarik. Bagaimana dengan soda? Kapan Ibu minum soda? Kalau lagi kekenyangan pengen sendawa. Nah, berarti kesimpulannya lagi artinya tahap yang kedua adalah mereka melakukan riset. Datang ke restoran, langsung ke shop. Set, mana yang cocok. Betul? Itulah customer, Bu. Oh, berarti kalau makan terlalu kekenyangan, kan rasanya megah gitu ya. Jadi kalau minum air putih, ya, kalau minum air putih tambah megah. Menurut Bu Ana persepsi. Ya, juga saya rasain sih. Oke, ya itu berarti persepsi dan apa yang dirasakan di badan Ibu. Nah, berarti kesimpulannya. Kalau minum soda lebih. Nah, ini yang maksud saya mau kasih gambaran bahwa setiap produk itu punya market sendiri dan bagaimana mereka bisa meng-create market itu. Makanya wajar kalau Coca-Cola akan selalu masuk di masa momen-momen kegembiraan. Hari raya, Natal, tahun baru, kalau nggak ada itu kayaknya ada yang kurang. Karena pada saat makan-makannya banyak. Makan banyak. Berarti dapat ya, Bu? Oh iya. Mulai clear ya? Iya. Berarti kesimpulannya customer pada dasarnya pasti akan melakukan compare, nggak mungkin nggak. Berarti kalau ngomong tentang investasi, orang akan melakukan compare nggak? Iya. Compare, karena investasi ada apa? Tabungan, ada properti, ada investasi saham, ada sekarang lagi top kripto dan sebagainya. Mereka akan melakukan compare. Dan biasanya faktor pemilihan mereka dari mana? Dan itu yang disebut artinya mereka tahap membandingkan, riset dan membandingkan. Jadi customer ada tahapnya. Gitu, Ibu. Oh, oke. Ini menarik ya? Ya, menarik sekali ya. Nah, kayaknya videonya udah panjang. Ini kayaknya udah panjang nih. Kayaknya kita selesai dulu sampai sini, kita masuk tahap kedua ya, Bu. Iya, kita masuk tahap kedua. Kalau ada sahabat sales yang pengen tahu kamera di sana depan sana. Itu kemana ya? Nah, bisa masuk ke salesuniversity.id dan di sana juga atau bahkan ada deskripsi di bawah ini ada informasi tentang pelatihan-pelatihan yang akan kita ikuti, bisa diikuti oleh kalian, dan Anda juga bisa mengkontak ke Bu Ana langsung kalau ada company yang mengundang kami untuk supaya timnya jadi lebih hebat. Iya. Ya. Oke, akhir kata, saya Coach Antonius Arif dan saya Ana Melani dari Double Six Hotel Bali Seminyak. Iya. Sampai jumpa. Salam performance. Bye-bye.